Alkisah seorang ratu dari negeri Sheba yang tidak disebutkan namanya pergi ke Yerusalem dengan membawa emas, permata, dan rempah-rempah. Ratu mencoba menguji Salomo dengan beberapa pertanyaan sulit. Salomo menerima tantangan itu serta menunjukkan kemarahannya kepada sang ratu. Dalam Alkitab disebutkan bahwa Ratu Balkis memberikan berbagai hadiah kepada Salomo atas keramahannya. Memiliki sifat gemar mencari pengetahuan, sang ratu memiliki ketertarikan khusus pada Salomo yang terkenal akan kebijaksanaannya. Tidak pernah ada lagi rempah-rempah yang dibawa masuk sebanyak yang diberikan oleh Ratu Sheba kepada Salomo. Kemudian ratu berkata kepadanya, "Dalam hikmat dan kekayaan, engkau telah jauh melebihi laporan yang kudengar." 1 Raja-Raja bab 10 ayat 7. Kisah perjumpaan Alkitabiah ini telah memberikan dampak yang sangat besar pada imajinasi populer, memproyeksikan tema-tema keindahan, kekayaan, kekuasaan, eksotisme, intrik, keajaiban, dan cinta. Kisah sang ratu telah banyak mengilhami karya-karya seni di Eropa, seperti seni lukis, musik, bahkan film epik Hollywood. Nama Ratu Sheba dapat ditemukan dalam kitab-kitab agama Samawi dan juga pada literatur-literatur kuno. Kibra Nagas, sebuah epos Kristen dari abad ke-14, menghubungkan Ratu Sheba dengan berdirinya Ethiopia. Menurut sumber ini, bahwa Sheba kuno terletak di Ethiopia. Dikisahkan sang ratu dan Salomo memiliki seorang putra yang kelak memerintah Ethiopia hingga keturunan akhirnya. Inilah yang dikatakan arkeologi tentang tambang-tambang Raja Salomo. Meskipun demikian, hingga saat ini tidak ditemukan bukti arkeologis yang menunjukkan secara pasti siapa sebenarnya sang ratu dan dari mana asalnya. Boleh jadi ia merupakan gabungan dari tokoh-tokoh sejarah yang ada atau bahkan sepenuhnya hanya legenda. Keberadaan lokasi Sheba sendiri hingga saat ini masih menjadi perdebatan di antara para pakar. Sebagian orang menyatakan bahwa Sheba berada di Ethiopia, sementara yang lain menempatkannya di Yaman saat ini. Dalam Alkitab, Ratu Sheba digambarkan sebagai sosok yang cerdas, mandiri, menyukai tantangan, dan penuh rasa hormat. Penulis sejarah abad pertama Masehi, Flavius Josephus, dalam bukunya The Antiquities of Jews, juga menggambarkan Ratu Sheba seperti dalam Alkitab. Saat kisah ini diceritakan kembali dalam Targum Seni, sebuah teks Yahudi dari abad ke-7 hingga ke-8 Masehi, kisah ini semakin terperinci. Alkisah, seekor hudud yang dapat berbicara, memberitahu Salomo bahwa tanah Sheba merupakan satu-satunya daerah yang tidak tunduk terhadap kekuasaannya. Salomo mengirim hudud ke Sheba dengan sebuah surat yang isinya mendesak ratu untuk tunduk kepadanya. Alih-alih marah atas surat itu, Ratu Sheba justru membalasnya dengan mengirim hadiah-hadiah berharga dan 6.000 pria muda. Disebutkan bahwa ribuan pria itu datang dengan sandangan warna ungu, memiliki tinggi badan yang sama, dan bahkan lahir dalam hari dan waktu yang sama. Mereka menyampaikan pesan dari ratu yang mengumumkan bahwa ia akan melakukan perjalanan ke Yerusalem. Setibanya di sana, sang ratu memberikan 3 teka-teki kepada Salomo, yang segera dipecahkannya. Pertemuan ini menunjukkan pengetahuan dan keterampilan diplomatiknya, karena teka-teki itu tidak sekedar permainan baginya. Ini adalah caranya mengukur Salomo. Beberapa pakar berpendapat bahwa Al-Quran meminjam Targum Seni dalam membahas kisah Ratu Sheba. Namun, ada ketidakpastian kapan Targum Seni ditulis. Mungkin saja, faktanya Targum Seni ditulis setelah abad ke-7 setelah penulisan Al-Quran. Dalam hal ini, teks Islam bisa saja mempengaruhi teks Yahudi.